Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nafid Rahman, perwakilan dari kelompok 10 yang akan menjelaskan tentang regresi linear berganda. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Nafid Rahman, lalu ada Diana Syafitri, lalu ada Kak Jihan Putriani, ada David Bobby C. Nainggolan, lalu yang terakhir ada Siti Nur Arifah. Langkah pertama untuk membuat model regresi linear berganda adalah memuat library yang akan digunakan. Library yang digunakan ini ada dua. Yang pertama ada CAR, lalu juga ada LMTest. CAR ini digunakan untuk membuat plot, lalu ada LMTest. LMTest ini digunakan untuk membuat model regresi. Lalu langkah kedua adalah mengimpor dataset yang digunakan. Di sini digunakan data rumah yang mana terdapat beberapa variabel. Yang pertama ada ID, sales price atau harga rumah X1, X2, X3 sampai X10 sampai X11. Lalu untuk melihat data awal rumah, 6 data teratas bisa dilihat di sini, X1, X2-nya, dan juga sales price-nya. Lalu kita sebelum melakukan regresi linear, kita harus mengetahui dulu plot atau grafik dari hubungan antara variabel X1 dengan harga rumah. Berikut adalah plotnya. Jika dilihat dari plotnya, variabel X1 dengan sales price itu memiliki hubungan yang bisa terbilang cukup tinggi karena selinier dengan titik-titik hitam ini. Untuk lebih jelasnya bisa dapat dilihat di sini yang ada warna biru-birunya. Itu adalah sebaran data dari X1 dan juga ada harga rumah. Untuk menghitung nilai korelasi digunakan fungsi core rumah $X1, rumah $sales price, yang mana artinya di sini nilai korelasinya sebesar 0,82%, yang artinya hubungannya cukup kuat. Lalu setelah itu kita buat model regresinya menggunakan fungsi LM. Fungsi model regresi sendiri disimpan di variabel model 1. Lalu di sini adalah ringkasan sederhananya dari model regresi linearnya. Untuk melihat informasi lengkapnya digunakan fungsi summary untuk membuat ringkasan terkait tentang model yang telah dibuat. Berikut adalah beberapa penjelasannya. Juga ada terdapat juga estimasi standar error, lalu juga ada significant code serta 3 baris lainnya dari bawah. Ada residual standard error, multiple R square, RGC R square, dan juga ada F statistiknya. Di sini R square-nya bernilai 0,6715, yang artinya model dapat menjelaskan 67,15% varians yang terdapat pada data. Serta dari summary tersebut juga dapat dibuat modelnya, yaitu Y sama dengan min 81432,946 ditambah 158,950 X1 ditambah 79120. Lalu terdapat juga model ANOVA-nya serta untuk menghitung beta duga atau penghitungan manual. Berikut adalah kode untuk memprediksi nilai harga rumah yang memiliki luas 4.500, yaitu sebesar 633843,1. Berikut adalah plotnya, sama seperti yang tadi, cuman dibikin biru-biru aja plotnya. Dari plot di atas dapat disimpulkan data menyebar dan berkumpul di area X 1500, sekitaran segitu. Ini adalah untuk menghitung harga rumah sebesar 5.000, seluas 5.000. Ini untuk menghitung luas rumah 5.000 dan juga 6.000. Nah, berikut adalah model dari model plot dari regresi linear dan juga ada titik-titik hijau dan titik-titik oranye. Itu adalah rumah 1 dan rumah 2 ya teman-teman. Garis regresi dan plotnya. Lalu titik hijau dan titik oranye adalah harga rumah yang diprediksikan, yang mana titik tersebut dihasilkan dari model yang telah dibuat. Untuk regresi berganda sendiri caranya cukup sama. Hanya di sini kita mendefinisikan umur rumah itu 2023 dikurangi sama rumah X7. X7 ini adalah variabel sudah berapa tahun rumah itu. Jadi tinggal dikurang aja.
Ini adalah informasi datasetnya masih sama seperti yang tadi. Lalu untuk membuat model regresinya, di sini model regresi disimpan di dalam variabel model 2, yang mana model 2 ini memuat fungsi lm dari model regresi linear berganda itu sendiri. Lalu ada summary model 2-nya. Di sini dibuat ringkasan sederhananya. Hasil summary dari model regresi yang mana disimpulkan adalah model Y sama dengan 70712,320 ditambah 136,339x1 dikurang sama 1883,391x2 ditambah 73350. Yang pertama ada nilai konstanta 70712,320 memiliki nilai positif, artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi X1 dan X2 bernilai 0% atau tidak mengalami perubahan. Lalu yang kedua nilai koefisien regresi untuk variabel X1 yaitu sebesar 136,339 yang mana nilai positif, artinya memiliki arus yang positif gitu, bernilai 0% atau tidak mengalami perubahan, bla 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 bla. Hal ini artinya jika variabel X1 mengalami kenaikan 1%, maka harga rumah akan mengalami peningkatan harga sebesar 136,339 dengan asumsi variabel lain juga konstan. Lalu yang sama seperti hal X2, namun sini ada tanda minusnya, yang artinya memiliki pengaruh negatif antara variabel X2 dan juga harga rumah. Contohnya kalau misalkan variabel X2 tuh mengalami kenaikan 1%, maka kebalikannya harga rumah akan mengalami penurunan harga sebesar minus 1883,391 dengan asumsi variabel lain konstan sama saja. Lalu nilai konstanta 73350 adalah nilai standar error yang memiliki bahwa prediksi harga bisa saja mempunyai ketidakakuratan sebesar 73350. Berikut adalah untuk menghitung beta duganya secara manual ya, menghitung variabel X1 X2. Lalu di sini juga ada contoh untuk memprediksi harga rumah sebesar seluas 5.000 yaitu senilai 6338431. Lalu untuk model regresinya dapat dilihat juga di gambar. Garis regresinya berhimpitan serta juga sebaran datanya menyebar di sekitar garis, yang artinya nilai korelasinya cukup tinggi. Mungkin itu saja dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.